Ya, berkesempatan langsung untuk mengikuti kegiatan dari Menteri ATR BPN dan juga Wamen ATR BPN. Saat ini baru saja selesai membagi-bagikan sertifikat tanah dan juga dilangsungkan secara door to door. Saat ini bisa dilihat suasananya, masyarakat saat ini juga sedang saling berfoto, kemudian juga saling menyapa dan berinteraksi dengan Mas Menteri yang juga baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin ATR BPN. Ini memang suasananya sangat seru sekali. Gimana? Aman. Bang Raja aman ini? Seru sekali ya, Mas menterinya antusiasme dari masyarakat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Menteri. Mas Menteri, izin. Sangat luar biasa sekali, banyak sekali masyarakat yang tentunya ingin saling mengobrol, berfoto. Mas Menteri, luar biasa sekali antusiasme masyarakat tadi bagi-bagi sertifikat secara door to door. Gimana sih akhirnya belusukan ketemu sama masyarakat, apa yang terkesan di hati Mas Ahaye? Iya, saya sangat bersyukur karena pemerintah ini tentunya atas arahan dan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo, kami dari Kementerian ATR bisa secara langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada warga. Ini yang mereka dambakan, mereka harapkan, dan mereka syukuri karena dengan sertifikat tanah hak milik ini ada kepastian hukum terhadap aset tanah yang dimiliki oleh warga. Sekaligus tentunya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Jika ada yang membutuhkan modal usaha, maka ini bisa dijaminkan untuk mendapatkan bantuan tadi dari bank. Inilah yang menjadi manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat yang ada di mana-mana begitu. Tentunya ini juga yang jadi tujuan Mas Ahaye sendiri turun ke masyarakat, selain mensosialisasikan seperti apa manfaat sertifikat tersebut, kemudian juga ini jadi salah satu kesenangan masyarakat nih bisa ngobrol. Ada pesan-pesan tersendiri nggak yang juga ataupun harapan dari masyarakat yang bisa ditangkap langsung oleh Mas Asa? Saya menangkap masyarakat itu selalu ingin bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah, kita semua reach out, mendatangi langsung masyarakat, ini sesuatu yang baik dan mereka sangat mengapresiasinya. Seringkali mereka juga bisa menyampaikan apa yang masih menjadi kendala ataupun masalah di kehidupan mereka sehari-hari. Sederhananya, dengan pertemuan dan dialog semacam ini, bisa kita dapatkan langsung feedback di lapangan. Kalaupun perlu ada perbaikan di pihak kementerian, di pihak pemerintah misalnya, ini sangat baik karena kita mendengarkan langsung dari rakyat. Sebaliknya, mungkin ada program-program yang bagus yang sudah dijalankan selama ini tapi belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Ini kesempatan yang baik juga bagi kami untuk mensosialisasikannya dan menjelaskan itu dengan baik. Dengan demikian harapannya terjadi dialog yang timbal balik dan pada akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik karena negara hadir, pemerintah hadir, memberikan solusi sekaligus juga menyerap aspirasinya. Targetnya 8 bulan ke depan ini, khususnya di agraria gitu, seperti apa Mas Ahaye? Ya, kita ingin melanjutkan segala program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Bapak Hadi Cahyanto dan seluruh jajaran kementerian. Kita ingin agraria ini bisa menghadirkan keadilan. Jadi artinya negara benar-benar akan memprioritaskan untuk memperjuangkan rakyat kecil. Kita tahu di sana sini masih terjadi praktik mafia tanah misalnya. Ini yang harus kita berantas dengan tegas. Kita ingin membela rakyat kecil. Termasuk juga kita berharap dengan reforma agraria terjadi penataan tanah, penataan aset maupun penataan akses. Kita berharap masyarakat juga punya kesempatan lebih baik. Tapi yang tidak kalah penting dan bahkan ini menjadi kekuatan yang sangat menentukan, jika Kementerian Agraria ini bisa menyiapkan lahan-lahan yang statusnya clean and clear, kita bisa menghadirkan kepastian hukum, ini bisa menjadi daya tarik bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita butuh seperti contohnya tadi di IKN, kalau kita ingin investasi masuk ke Indonesia, maka harus diyakinkan iklimnya juga sehat dan ada kepastian hukum, termasuk dalam urusan lahan dan penyediaan lokasi tempat pembangunan dan
mereka bekerja. Begitu. Artinya terakhir Mas ditegaskan kembali ATR BPN ini sepenuhnya mendukung untuk pembangunan IKN dan berperan untuk tadi menghadirkan investor gitu ya? Iya, tentu kami akan mengawal pembangunan IKN yang terus terjadi kemajuan di sana, progresnya real, dan kami sesuai dengan peran yang kami miliki meyakinkan agar lahan yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan IKN hari ini dan ke depan ini bisa diwujudkan dan tentunya bisa meyakinkan itu semua bisa terwujud dengan baik. Begitu ya. Terima kasih Mas Aye, sukses selalu, semoga ini target-targetnya terus tercapai dan masyarakat bisa terus terlayani dengan baik melalui ATR BPN. Terima kasih. Itu dia wawancara singkat saya bersama Agus Harimurti Yudhoyono dari Kalimantan Timur. Priscilia Claudia Selaji melaporkan.